Oke, selamat datang di ulasan kali ini. Pernah nggak sih kebayang ada model AI super mungil tapi kemampuannya, wow, luar biasa banget. Dia bisa baca dokumen rumit, ngubah desain antarmuka langsung jadi barisan kode, sampai nonton dan benar-benar paham isi video. Dan bagian paling gilanya, semuanya ini jalan 100% lokal di komputer Anda. Nggak butuh internet, nggak perlu repot urus kunci API, dan pastinya nggak ada biaya langganan bulanan. Jadi hari ini kita bakal ngebedah tuntas soal Mini GPM VV versi 4.6. Ini benar-benar revolusi kecil yang bakal ngubah total cara kita ngelihat kecerdasan buatan. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh, coba deh pikirin bentar. Bisa nggak sih di era sekarang ini, kita ngelewatin kewajiban langganan iCloud yang mahal itu, terus ngejalanin model AI yang super canggih langsung di komputer sendiri? Biasanya kan, kalau dengar kata AI lokal, yang kebayang langsung model raksasa yang rakus banget ngenyedot RAM, sampai laptop kita ngos-ngosan kan? Tapi, gimana kalau ternyata ada jalan pintas yang sama sekali nggak ngebebanin sistem, tapi performanya tetap kelas atas? Kalau kita bandingin, perbedaannya itu benar-benar bumi dan langit. Di satu sisi, kita punya model-model raksasa standar industri. Mereka ini ukurannya puluhan sampai ratusan miliar parameter, terikat banget sama server cloud, dan super rakus memori. Terus, di sisi lain, kita punya jagoan kecil kita nih, ibarat Daud ngelawan Goliat di dunia AI. Namanya Mini GPM V4.6. Dia lokal dan sepenuhnya gratis. Tapi jangan salah, walau ukurannya mungil, berdasarkan hasil pengujian utama, model ini secara mengejutkan bisa ngalahin model-model lain yang ukurannya bahkan 2 kali lipat lebih gede. Benar-benar efisiensi yang di luar nalar. Cuma 1 miliar. Yap, Anda nggak salah dengar. Cuma 1 miliar parameter. Buat ukuran AI zaman sekarang, angka segitu tuh ibarat kelas bulu. Ini semua berkat kerja keras dan kejeniusan tim OpenBM, sebuah kolaborasi keren antara Lab NLP dari Universitas Tsinghua dan tim inovatif dari Model Bis. Jadi, alih-alih ikut-ikutan bikin model yang paling raksasa, mereka justru fokus buat nyiptain AI yang super efisien. Tujuannya apa? Supaya bisa jalan mulus di perangkat sehari-hari kita, entah itu di HP, Mac, atau laptop biasa. Mereka benar-benar berhasil madatin semua kemampuan komputasi canggih itu ke dalam ukuran yang sekecil ini. Terus, rahasianya apa dong? Kalau kita bedah arsitekturnya, pendekatannya ini sangat menarik karena terasa sangat manusiawi. Beban kerjanya dibagi dengan sangat cantik ke dalam 2 bagian utama. Pertama, ada yang namanya mata atau vision transformer. Bayangin ini kayak penerjemah visual yang super jeli. Tugasnya ngelihat gambar dan ngubahnya jadi bahasa yang bisa dimengerti sama si AI. Nah, bagian keduanya adalah otak. Ini adalah model bahasanya yang bertugas buat mikir, memproses informasi dari si mata tadi, dan akhirnya merangkai kata buat ngobrol sama kita. Kombinasi yang benar-benar elegan. Nah, disinilah letak kejeniusannya. Tim di balik model ini nggak cuma sekedar asal nyambungin si mata sama si otak, mereka benar-benar ngoprek bagian matanya sampai jadi super ringan. Hasilnya, rekayasa ini sukses mangkas beban kerja pemrosesan visual sampai 50%. Coba bayangin, perangkat Anda cuma butuh ngeluarin setengah dari tenaga yang biasanya dipakai buat ngelihat dan mahamin sebuah gambar yang rumit. Irit banget kan? Dan penghematan energi ini ngasih ruang buat satu fitur yang menurut saya sangat krusial. Namanya kompresi token hibrida. Fitur ini ngasih kontrol penuh ke tangan developer. Jadi gini, misal Anda lagi butuh kecepatan ngebut buat proses data visual mentah, Anda bisa pakai mode kompresi 16x. Tapi, kalau tiba-tiba Anda butuh analisis dokumen atau gambar yang detailnya minta ampun dan butuh presisi tinggi, gampang, tinggal switch aja ke kompresi 4x. Jadi benar-benar fleksibel, mau ngebut atau mau presisi ekstrim, semuanya bisa diatur. Nggak cuma urusan visual yang bikin geleng-geleng kepala. Ada satu hal lagi yang benar-benar bikin speechless. Model sekecil ini punya jendela konteks sebesar 262.000 token. Wah, ini angka yang gila banget buat ukuran model 1 miliar parameter. Daya ingat sebesar ini artinya dia sanggup melacak dan menelan barisan kode yang super panjang atau baca dokumen setebal buku, tanpa tiba-tiba lupa atau kehilangan konteks di tengah jalan. Nah, kapasitas memori yang masif tadi nggak cuma buat pamer angka doang. Ini langsung kerasa manfaatnya pas kita ngomongin video. Karena jendela konteksnya gede, model ini sanggup ngelacak dan menganalisis sampai 128 kali frame video dalam 1 kali putaran proses. Jadi dia nggak cuma nebak-nebak jalan cerita dari satu gambar statis aja, tapi benar-benar bisa nonton alur adegan secara utuh layaknya kita lagi nonton klip video. Oke, cukup ngomongin teorinya. Sekarang waktunya kita lihat langsung gimana prakteknya. Kita bakal ngetes sebuah script Python langsung di VS Code. Ujian pertamanya, kita suruh AI ini baca tulisan tangan manusia secara offline. Ingat ya, ini tanpa kunci API apapun dan nggak dicolok ke internet sama sekali. Semuanya murni beroperasi di hardware lokal yang kita pakai.
Kalau Anda pernah main-main sama AI lokal ukuran kecil sebelumnya, Anda pasti hafal deh kelakuannya. Biasanya mereka langsung hancur, ngawur, atau berhalusinasi pas disodorin tulisan tangan manusia yang bentuknya cakar ayam. Tapi yang ini, hasilnya bener-bener bikin merinding. Bagian encoder visual yang udah dioptimasi tadi mampu merhatiin tiap goresan pena dengan teliti dan sukses mengekstrak teksnya dengan sempurna. Gak ada satu huruf pun yang salah tebak atau ngarang bebas. Output di terminalnya 100% akurat. Keren banget kan? Gambar statis udah lewat. Sekarang mari kita main agak keras dikit. Kita masuk ke ujian yang lebih menantang, uji jebakan video. Banyak banget AI di luar sana yang ngakunya bisa nonton video, tapi aslinya cuma ngintip curang dari teks yang ada. Jadi, kita bakal kasih tes pamungkas buat ngerjain si Mini CPM V4.6 ini pas dia lagi coba ngerangkum video secara native. Kita lihat apakah dia benar-benar nonton pakai matanya atau cuma nyari jalan pintas. Nah, ini dia skenario jebakannya. Si pengembang nyiapin rekaman video yang isinya adegan seekor cita yang lagi ngejar rusa. Tapi, sebelum diumpanin ke AI, nama filmnya sengaja diganti jadi harimau berburu rusa.mp4. Licik kan? Kalau AI ini cuma modal pinter ngebaca metadata atau judul file doang, dia pasti bakal ngejawab ada harimau di video itu. Tapi kalau dia benar-benar memproses pixel demi pixel videonya, dia pasti tahu kalau itu tuh sebenarnya cita. Pas skripnya mulai dieksekusi, prosesnya memang kerasa sedikit lebih lama dibandingin pas ngetes gambar statis tadi. Tapi wajar banget sih. Soalnya di momen-momen ini, si AI lagi ngeras otaknya, manfaatin jendela konteksnya yang raksasa buat motong-motong video itu dan nganalisisnya frame per frame hingga 128 frame sekaligus. Dia lagi beneran duduk diam dan serius nonton videonya. Dan, ceng-jeng, disinilah pembuktiannya. Pas teks outputnya keluar, AI ini dengan santainya nyuekin nama file harimau yang menjebak itu. Dia mendeskripsikan adegannya dengan akurat dan dengan tegas bilang kalau yang lagi berburu itu adalah seekor cita. Nggak ketipu sama sekali. Ini jadi bukti telak dan nggak terbantahkan kalau model ini nggak cuma asal nebak, tapi benar-benar ngeliat, mahamin, dan memproses konten visual murni langsung dari videonya. Jadi kalau kita tarik kesimpulan dari semua ini, apa yang ditawarin model ini adalah sebuah jackpot gede buat komunitas pengembang. Eksekusi lokalnya ngebut abis, makan RAM-nya dikit banget sampai nyaris nggak kerasa, keakuratannya sempurna buat ngebaca tulisan tangan, dan fitur analisis videonya benar-benar memproses tiap frame tanpa gampang dikibulin jebakan teks. Dan yang bikin makin senyum, semuanya ini dibungkus dalam paket open source yang 100% gratis. Ini benar-benar terobosan yang udah lama ditunggu-tunggu. Pada akhirnya, ini ngebuka satu pertanyaan besar yang bikin penasaran. Kalau model sekecil 1 miliar parameter aja udah bisa secerdas ini, bahkan sampai bisa ngundukin raksasa komersial yang boros sumber daya langsung dari komputer lokal Anda hari ini, bayangin potensi apa yang sekarang ada di ujung jari Anda, kodenya udah open source dan siap buat diunduh. Jadi pertanyaannya, aplikasi sekeren apa atau agen AI tangguh apa yang bakal Anda bangun di mesin Anda sendiri besok? Selamat ngoprek dan sampai jumpa di ulasan kita yang selanjutnya.